Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 224. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 2023G dan akan membahas mengenai soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Baik, langsung saja kita akan membahas pada soal yang pertama, yaitu jika bagian garis G, yaitu 2x plus 3y sama dengan 2, merupakan salah satu sisi persegi panjang, dan bagian dari garis H, yaitu x min y plus 1 sama dengan 0, merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Maka, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain dan tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Lalu pada soal di atas, yang soal nomor 1, itu kita dapat mengilustrasikan seperti pada gambar pembahasan nomor 1 ini. Mula-mula kita itu menggambar garis G dan H, yang mana garis G itu merupakan salah satu sisi persegi panjang dan garis H merupakan diagonal persegi panjang. Dan kita misalkan garis I. Garis I itu adalah garis yang melalui perpotongan dari garis G dan garis H. Lalu untuk membuat persamaan garis I itu kita dapat menggunakan rumus berkas. Sehingga I kongruen dengan G plus lambda H sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan persamaan G dan persamaan H, sehingga I kongruen dengan 2x plus 3y min 2 plus lambda dikalikan dengan x min y plus 1 sama dengan 0. Lalu didapatkan hasil I kongruen dengan 2x plus 3y min 2 plus lambda x min lambda y plus lambda sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya, yaitu I kongruen dengan 2 plus lambda dikalikan dengan x plus 3 min lambda dikalikan dengan y plus lambda min 2 sama dengan 0. Lalu dihasilkan I kongruen dengan 3 min lambda dikalikan dengan y itu sama dengan min 2 plus lambda dikalikan dengan x min lambda plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan atau persamaan tersebut itu dapat ditulis dengan y kongruen dengan min 2 plus lambda dikalikan dengan x per 3 min lambda per 3 min lambda plus 2 per 3 min lambda itu sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut, kita itu dapat menghasilkan gradien dari I, di mana gradien dari I tersebut yaitu min 2 min lambda per 3 min lambda. Setelah kita menghasilkan gradien dari persamaan garis I itu, selanjutnya kita akan menentukan gradien dari garis G, yang mana persamaan garis G itu yaitu 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Dari persamaan itu kita dapat mengubah persamaan menjadi 3y sama dengan min 2x plus 2, y sama dengan min 2 per 3x plus 2 per 3, sehingga gradien dari persamaan garis G tersebut yaitu min 2 per 3. Nah, karena garis G tersebut itu tegak lurus dengan garis I, maka gradien dari garis G dikalikan dengan gradien garis I itu sama dengan min 1, di mana gradien dari G tersebut yaitu min 2 per 3 dikalikan dengan gradien I yaitu min 2 min lambda per 3 min lambda sama dengan min 1. Lalu itu kita kalikan min 2 dikali min 2 min lambda yaitu 4 plus 2 lambda per 3 dikalikan 3 min lambda yaitu 9 min 3 lambda sama dengan min 1. Lalu 9 min 3 lambda ini bisa pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu
menjadi 4 plus 2 lambda sama dengan min 9 plus 3 lambda. Sehingga lambdanya yaitu 13. Lalu selanjutnya kita kan sudah mengetahui hasil dari lambda tersebut. Lalu kita akan mencari persamaan dari garis I tadi. Di mana persamaan garis I tadi yaitu I kongruen dengan 2x plus 3y min 2 plus lambda dikalikan dengan x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, lambdanya itu kita masukkan hasil dari lambda barusan yang sudah kita cari itu, yaitu 13. Sehingga I kongruen dengan 2x plus 3y min 2 plus 13 dikalikan dengan x min y plus 1 sama dengan 0. Lalu menghasilkan I kongruen dengan 2x plus 3y min 2 plus 13x min 13y plus 13 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan I yaitu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Nah, dengan mengambil titik A yaitu XA dan XA, YA pada garis H dengan berabsis 0, maka XA-nya itu sama dengan 0. Dan kita misalkan garis J itu adalah garis yang sejajar dengan G, yang mana garis J sejajar dengan garis G, maka gradien dari J itu sama dengan gradien dari G. Nah, kan gradien dari G itu yaitu min 2 per 3, maka gradien dari garis J itu juga min 2 per 3. Selanjutnya itu kita akan mencari persamaan garis J. Nah, untuk mencari persamaan garis J ini, kita dapat menggunakan persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien. Nah, sehingga persamaan garis J yaitu Y min YA sama dengan MJ dikalikan dengan X min XA. Nah, MJ itu merupakan gradien dari persamaan garis J. Nah, kan kita tadi itu sudah mengetahui jika XA-nya itu 0 dari absis 0, maka di persamaan garis H tersebut yaitu X min Y plus 1 sama dengan 0, kita masukkan X-nya merupakan XA. Nah, XA-nya itu kan kita misalkan 0 tadi yang absisnya 0, maka diketahui yaitu sehingga tertinggal min YA sama dengan min 1 dan YA itu sama dengan 1. Lalu YA ini kita masukkan ke persamaan garis J. Nah, sehingga menghasilkan J yaitu Y min 1 sama dengan gradien dari garis J yaitu min 2 per 3 dikalikan dengan X min XA, yaitu XA-nya itu 0. Sehingga menghasilkan persamaan J yaitu Y sama dengan min 2 per 3 X plus 1. Nah, untuk menghilangkan atau agar memudahkan pengoperasian, kita itu bisa mengalihkan persamaan ini dengan dikalikan dengan 3, sehingga min 2 per 3 X-nya ini akan menjadi min 2X saja, sehingga menghasilkan persamaan garis J yaitu 3Y sama dengan min 2X plus 3. Dan persamaan garis J ini menjadi 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Lalu kita gambarkan ulang dari persamaan-persamaan yang sudah kita temukan tadi, yaitu garis G, H, dan garis I, serta garis J. Lalu kita membuat garis yaitu kita misalkan dengan garis K. Nah, misal garis K adalah
garis yang sejajar dengan garis I. Maka persamaan garis K akan sejajar dengan persamaan garis Q. Persamaan garis I tadi itu kan 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. I yaitu kongruent dengan min 10y sama dengan min 15x min 11. Sehingga didapat dari persamaan itu kita dapat mengubah menjadi persamaan y sama dengan min 15x per min 10 min 11 per 10. Sehingga kita mendapatkan persamaan yaitu y sama dengan 15 per 10x min 11 per 10. Sehingga dari persamaan itu kita dapat mengetahui bahwa gradien dari garis I dan K itu sama, yaitu 15 per 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari persamaan sisi persegi panjang yang lainnya. Caranya yaitu sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan yang melalui satu titik dan gradien. Nah, misalkan itu kita akan mencari persamaan garis K, yaitu garis K Y min YA sama dengan gradien dari garis K MK dikalikan dengan X min XA. Nah, kita kan tadi memisahkan XA-nya itu 0 yang berhubungan dengan garis H, yaitu garis H X min Y plus 1 sama dengan 0, di mana XA-nya sama dengan 0, sehingga min Y sama dengan min 1, maka Y-nya itu sama dengan 1. Lalu dari Y tersebut itu kita masukkan ke persamaan K, sehingga persamaan garis K yaitu Y min 1 sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan X min 0, sehingga menghasilkan persamaan garis K yaitu Y sama dengan 3 per 2X plus 1. Nah, untuk menghilangkan atau menyederhanakan pecahan di 3 per 2X-nya itu, kita bisa mengalihkan dengan persamaan tersebut dikalikan dengan 2, sehingga menghasilkan persamaan garis K yaitu 2Y sama dengan 3X plus 2. Lalu dari persamaan itu kita mendapatkan hasil akhir yaitu persamaan garis K 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga dari persamaan-persamaan tadi itu kita sudah mengetahui persamaan pada sisi persegi panjang. Lalu pada pembahasan soal nomor 1 yang B, kita mencari persamaan garis bagi sudut. Kita misalkan garis O itu adalah garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Diketahui garis G, persamaan garis G yaitu 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Persamaan garis H yaitu X min Y plus 1 sama dengan 0. Lalu kita itu ambil sebarang titik di garis O yaitu XO, YO untuk mencari persamaan garis O dengan menggunakan rumus jarak dari titik ke garis. Dengan titik P ke garis H, maka jarak titik P ke garis G itu akan sama dengan jarak titik P ke garis H. Menggunakan rumus jarak titik ke garis yaitu mutlak AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan mutlak AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu dihasilkan kita masukkan dari A, B, dan C-nya yaitu mutlak 2XP plus 3YP min 2 per plus minus akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan mutlak XP min YP plus 1 per plus minus akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Sehingga dihasilkan
mutlak dari 2xp plus 3yp min 2 per plus minus akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat itu kan 2xp plus 3yp min 2 per plus minus akar 4 per 9. Nah, hasil dari tersebut itu kita kuadratkan, dan pada ruas kanan juga hasil mutlak dari xp min yp plus 1 per plus minus akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat itu yaitu xp min yp plus 1 per plus minus akar 2, sehingga hasil tersebut juga dikuadratkan, sehingga menghasilkan 2xp plus 3yp min 2 kuadrat per plus minus akar 13 kuadrat itu sama dengan xp min yp plus 1 kuadrat per plus minus akar 2 kuadrat, sehingga diperoleh 4xp kuadrat plus 9yp kuadrat plus 12xp-yp min 8xp min 12yp plus 4 per 13 sama dengan, yaitu pada ruas kanan, persamaan di ruas kanan, xp kuadrat plus yp kuadrat min 2xp-yp plus 8xp min 2yp plus 1 per 2. Lalu itu kita kalikan silang, yaitu 2 dikalikan dengan 4xp kuadrat plus 9yp kuadrat plus 12xp-yp min 8xp min 12yp plus 4 sama dengan 13 akan dikalikan dengan xp kuadrat plus yp kuadrat min 2xp-yp plus 8xp min 2yp plus 1, sehingga didapatkan hasil yaitu 8xp kuadrat plus 8 plus 18yp kuadrat plus 24xp-yp min 16xp min 24yp plus 8 sama dengan 13xp kuadrat plus 13yp kuadrat min 2xp-yp plus 26xp min 26yp plus 13. Dari dua persamaan tersebut itu kita eliminasi, sehingga mendapatkan hasil min 5xp kuadrat plus 5yp kuadrat plus 50xp-yp min 42xp plus 2yp min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H adalah min 5xp kuadrat plus 5yp kuadrat plus 50xp-yp min 42xp plus 2yp min 5 sama dengan 0. Lanjut pada soal yang nomor 2, yaitu carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G yaitu 2x min 3y plus 6 adalah 1:3. Langkah yang pertama yaitu kita ambil sebarang titik, yaitu titik P dengan koordinat xp, yp. Nah, yang mana perbandingan titik terhadap titik F tersebut dan terhadap garis G yaitu 1:3, maka jarak titik F ke titik P dan jarak titik P ke garis G itu sama dengan 1/3 atau 1:3, yang mana 1 itu bentuk perbandingan jarak titik F ke P dan 3 itu sama dengan perbandingan untuk jarak titik P ke garis G. Lalu kita masukkan rumus jarak titik F ke titik P, yaitu akar xp min xf kuadrat plus yp min yf kuadrat per mutlak rumus jarak titik P ke garis G, yaitu mutlak axp min byp plus c per plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat. Itu sama dengan kita samakan atau kita sama dengankan dengan perbandingannya, yaitu 1/3, sehingga didapatkan setelah kita sama dengan perbandingan tersebut, maka selanjutnya kita akan mengalihkan dengan silang, sehingga 3 akan dikalikan dengan akar xp min xf kuadrat plus yp min yf kuadrat itu sama dengan 1 dikalikan dengan mutlak axp min byp plus c per plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat. Selanjutnya kita mengoperasikan dari perkalian silang tersebut, sehingga 3 dikalikan dengan akar xp plus 1 kuadrat plus yp plus 2 kuadrat itu sama dengan
mutlak 2xp min 3yp plus 6 per plus minus akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat, sehingga menghasilkan 3 dikalikan dengan xp plus 1 kuadrat plus yp plus 2 kuadrat sama dengan 2xp min 3yp plus 6 kuadrat per plus minus akar 13 kuadrat, sehingga didapatkan hasil yaitu 3 dikalikan dengan itu kan akar 13 kuadrat itu kan 13, jadi 13 tersebut akan dikalikan silang dengan ruas kiri yaitu 3 yang 3 dikalikan xp plus 1 kuadrat itu, sehingga menghasilkan 3 dikalikan 13 xp kuadrat plus 2xp plus 1 plus yp kuadrat plus 4yp plus 4 sama dengan 4xp kuadrat plus 9yp kuadrat min 12xp yp plus 24xp min 36yp plus 36. Lalu kita kalikan yaitu 39 xp kuadrat plus 78 xp plus 39 plus 39 yp kuadrat plus 156 yp plus 156 sama dengan 4 xp kuadrat plus 9 yp kuadrat min 12 xp yp plus 24 xp min 36 yp plus 36, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 35 xp kuadrat plus 30 yp kuadrat plus 12 xp yp plus 54 xp plus 192 yp plus 159 sama dengan 0. Saat koordinat titik P yaitu xp yp dijalankan, sehingga diperoleh 35 xp kuadrat plus 30 yp kuadrat plus 12 xp yp plus 54 xp plus 192 yp plus 159 sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik perbandingan 1:3 terhadap titik P min 1, min 2 dan garis G yaitu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 yaitu 35 xp kuadrat plus 30 yp kuadrat plus 12 xp yp plus 154 xp plus 192 yp plus 159 sama dengan 0. Next, pada soal yang nomor 3 yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U yaitu x plus y min 3z plus 2 sama dengan 0 dan bidang x min 6 dan melalui titik P yaitu 3 dengan koordinat 3, 1 dan min 2. Diketahui yaitu bidang U x plus y min 3z plus 2 sama dengan 0 dan bidang x sama dengan 6 dan titik P yaitu 3, 1, dan min 2. Yang ditanyakan yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang X min 6 melalui titik P. Mula-mula kita misalkan itu itu V ya. V merupakan bidang X sama dengan 6. Maka V yaitu X min 6 sama dengan 0. Dan kita misalkan M itu merupakan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang V melalui titik P. Sehingga untuk mencari persamaan garis M tersebut kita dapat menggunakan rumus berkas, sehingga persamaan garis M itu dapat dicari dengan rumus U plus lambda V sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dari persamaan U dan V tersebut yaitu X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda dikalikan dengan X min 6 sama dengan 0. X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X min lambda 6 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan variabel yaitu 1 plus lambda dikalikan dengan X plus Y min 3Z plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Lalu substitusikan titik P karena persamaan tersebut melalui titik P, sehingga didapatkan persamaan garis M yaitu 1 plus lambda dikalikan dengan X plus Y min 3Z plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Lalu 1 plus lambda dikalikan dengan 3 yaitu kita masukkan X, Y, dan Z-nya. 1 plus lambda dikalikan dengan 3 plus 1 min 3 dikalikan dengan min 2 plus 2 min 6 lambda sama dengan 0.
sehingga didapatkan persamaan M yaitu 3 plus 3 lambda plus 1 plus 6 plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Min 3 lambda plus 12 sama dengan 0. Min 3 lambda sama dengan min 12, lambda sama dengan 4. Nah, kan kita sudah mengetahui hasil lambda tersebut, maka kita substitusikan hasil lambda tersebut ke persamaan M. Persamaan M tadi kan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda dikalikan dengan X min 6 sama dengan 0. Lalu kita masukkan hasil lambda tersebut, yaitu X plus Y min 3Z plus 2 plus 4 dikalikan dengan X min 6 sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu persamaan M 5X plus Y min 3Z min 22 sama dengan 0. Lanjut pada soal yang terakhir, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G X plus 2Y min 1 sama dengan 0, titik P 3, min 1 dan melalui titik A 3,5. Kan yang diketahui itu persamaan garis G, yaitu X plus 2Y min 1 sama dengan 0 dan titik P 3, min 1, yaitu titik tersebut menyinggung garis G dan melalui titik A yaitu 3,5. Yang ditanyakan yaitu persamaan lingkaran melalui garis G, titik P dan titik A. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang diketahui tersebut, kita dapat mengilustrasikan seperti pada gambar yang ada di pembahasan nomor 4 ini. Lalu kita menggunakan rumus persamaan garis singgung, yaitu X min XP plus Y X kali XP plus Y dikali YP plus setengah A kalikan dengan X plus XP plus setengah B dikalikan dengan Y plus YP plus Y sama dengan 0. Lalu kita substitusikan, yaitu 3X min Y plus setengah A dikalikan dengan X plus 3 plus setengah B dikalikan dengan Y min 1 plus Y sama dengan 0. Lalu dihasilkan 3X min Y plus setengah AX plus 3/2A plus setengah BY min setengah B plus Y sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya, yaitu 3 plus setengah A dikalikan dengan X plus min 1 plus setengah B dikalikan dengan Y plus 3/2A min setengah B plus Y sama dengan 0. Nah, kan tadi itu melalui garis G, yaitu X plus 2Y min 1 sama dengan 0, maka 3 plus setengah A dikalikan dengan X itu sama dengan X. Lalu dihasilkan 3 plus setengah A sama dengan 1, setengah A sama dengan min 2, yaitu 1 dikurangi dengan 3, min 2 yang angka 3 itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga dihasilkan A yaitu min 4. Nah, dari yang dihasilkan A min 4 itu kita dapat mensubstitusikan ke min 1 plus setengah B dikalikan dengan Y sehingga kita akan mendapatkan hasil B, yaitu mulai awal, yaitu min 1 plus setengah B dikalikan dengan Y itu sama dengan 2Y. Nah, min 1 plus setengah B sama dengan 2, sehingga dihasilkan setengah B sama dengan 3 dan B sama dengan 6. Lalu kita juga akan mencari nilai C, yang mana 3/2A min setengah B plus C itu sama dengan min 1. Mohon maaf, tadi itu bukan disubstitusikan tetapi disamadengankan dengan persamaan garis G. Sehingga 3/2 dikali min 4 min setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 6, B-nya yaitu 6 plus C sama dengan min 1, sehingga min 6 min 3 plus C sama dengan min 1, min 9 plus C sama dengan min 1, C sama dengan 8. Jadi persamaan lingkarannya yaitu K
X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 8 sama dengan 0.